Ada yang belum? Sudah Des, Pak? Belum, Bu, belum. Belum. Des. Oke. Diundur. Jadwalnya diundur. Nah, jadi di BOK Tanggal 9. tanggal 19 Kak, Bu. Mungkin. Alhamdulillah. Berarti masih kau Jadi ini BOK Puskesmas ada beberapa menu yang disediakan oleh Kemenkes untuk kegiatan adalah pendampingan pelaksanaan ILP di Pustu, Posyandu, dan kunjungan rumah. Ini kan 2024 ceritanya. Jadi nanti di 2024 Tian-Tian itu akan semua mungkin ya semua puskesmas diharapkan nanti bisa melaksanakan ILP. Jadi nanti akan ada pendampingan pelaksanaan ILP di Pustu, Posyandu, dan kunjungan rumah. Ini tujuannya memberikan bimbingan teknis kepada petugas Pustu dan Posyandu dalam pelaksanaan ILP sesuai konsep. Nah, kalau misalnya yang kita akan jalankan saat ini masih perlu perbaikan-perbaikan, nah pada saat dananya sudah ada nanti kita bisa memberikan bimbingan teknis lagi kepada petugas Pustu dan Posyandu dalam pelaksanaan ILP-nya agar berjalan sesuai konsep. Kemudian bisa untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam melaksanakan integrasi pelayanan kesehatan primer di Pustu dan Posyandu ya. Jadi gambaran kegiatannya itu bisa berupa pendampingan pelaksanaan konsep ILP nanti yang mendampingi tian-tian yang puskesmas yang petugas di puskesmas yang ditunjuk atau yang ditugaskan nantinya. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi, kemudian melakukan FGD untuk membahas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ILP. Nah, pelaksanaannya ini sebanyak 4 kali, 2 orang, terdiri dari kepala puskesmas atau dokter atau bidan atau perawat penanggung jawab pelayanan klaster di puskesmas siapa nanti yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan. Jadi ini menunya adalah belanja habis pakai, kemudian belanja perjalanan dinas berupa transport lokal yang disesuaikan dengan perbuknya masing-masing ya. Kemudian menu kedua adalah transport kunjungan rumah kader posyandu. Jadi tujuannya mendapatkan data masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Nah ini nanti nanti ada penjelasannya lah tentang kegiatan-kegiatan ILP yang akan dijelaskan oleh Bu Kasih nantinya. Gambaran kegiatannya, kader melakukan kunjungan rumah kepada sasaran keluarga sesuai pembagian wilayah yang diberikan oleh penanggung jawab Pustu. Jadi dilakukan kunjungan rumah oleh kader secara terintegrasi dalam rangka pendekatan keluarga. Mengidentifikasi sasaran yang tidak akses pelayanan kesehatan, service, ketidakpatuhan pengobatan, misalnya nih ibu hamil yang sekali aja datang pada saat K1, setelah bulan-bulan berikutnya di TW2 kada cungul-cungul lagi, K3, K4 dan seterusnya sampai K6 kada cungul. Maka itu perlu dilakukan kunjungan rumah. Nah, karena dia adalah salah satu sasaran yang missing service misalnya. Atau ada yang tanda bahaya atau perlu kita berikan edukasi, maka kader itu diberikan transport untuk melakukan kunjungan rumah. Ini alokasinya 4 kali dalam 1 bulan dikali 12 bulan. Sasarannya adalah keluarga, yang diberikan adalah transport lokal. Kemudian untuk langganan Simpus, Sistem Informasi Puskesmas. Ngomong-ngomong di HST sudah ada Simpusnya kah Bapak Ibu? Rasanya ada semalam tuh lah HST lah. Apa Pak ya? Kami pakai e-puskesmas. E-puskesmas, boleh. Itu rasanya vendornya dari mana? Dari Infokes. Infokes kalau rasanya Infokes sudah bridging dengan Satu Sehat Kemenkes kalau dia kan. Mungkin sudah bridging dengan Satu Sehat. Secara Simpus kemarin ulun lihat, ya ulun menyebutnya Simpus lah. Boleh untuk apa tadi namanya Bu? E-puskesmas. E-puskesmas sama intinya adalah dia salah satu bagian dari sistem informasi puskesmas. Jadi boleh ini untuk langganan Simpus ya, untuk biaya belanja sewanya. Karena memang puskesmas yang divendori oleh Infokes itu salah satu juga bagian dari Simpus yang sudah bridging dengan Satu Sehat yang bisa digunakan untuk dalam pelaksanaan ILP nantinya.
Kemudian juga dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK. Nah, ini ASIK masih dalam proses pengembangan dari Kemenkes. Jadi untuk kunjungan luar gedung nanti kita menggunakan ASIK. Kalau yang pelayanan dalam gedung pakai SIMPUS, luar gedungnya pakai ASIK. Nah, ini bisa untuk belanja sewa atau pembelian pulsa atau sewa langganan internet lah intinya. Untuk mendukung implementasi ILP itu tadi. Nah, jadi ada 4 menu yang bisa dialokasikan di puskesmas masing-masing melalui dana BPOK Puskesmas. Sampai sini cukup jelas lah Ibu, Bapak. Apakah dari yang 4 menu ini ada yang belum pian alokasikan kah? Apa semua sudah masuk dalam perencanaannya? Ada yang belum mengalokasikan lah, belum memasukkan di RAB-nya lah. Kalau belum, mohon diinikan saja, diusulkan saja kegiatan RAB-nya supaya masuk dalam pembiayaan BOK. Nah, ini RAB-nya, contoh uraiannya, pendampingan misalnya konsumsi untuk FGD-nya ada 2 orang. Satu puskesmas, ini untuk total puskesmas se-Indonesia ya. Kemudian berapa kali dilakukannya transport paket meetingnya untuk petugas yang dari puskesmas dari puskesmas posyandu atau dari puskesmas kemana, ini 2 orang saja. Kemudian yang kader kunjungan rumahnya berapa orang, langganan simpusnya berapa, internet puskesmasnya berapa, ada di sini ya. Satuannya kalau simpus tadi 1 juta nih per bulan, internetnya 500.000 per bulan. Kalau transport kader itu 50.000 untuk 1 kali kunjungan. Nah, kalau yang untuk pendampingan tadi, petugasnya satuannya 150.000, untuk konsumsi 75.000 satuannya. Sampai sini untuk BOK sudah jelas Bapak Ibu? Jadi harapannya nanti kita tidak ada kendala dalam pelaksanaan ILP, misalnya pada saat kita minta tolong kader untuk melakukan kunjungan rumah, sudah ada dananya dari BOK, seperti itu. Kemudian ketika di ILP diminta pencatatan pelaporannya menggunakan aplikasi SIMPUS atau e-Puskesmas yang ada di HST, tetap aplikasinya sudah bisa digunakan. Kemudian tidak ada alasan tidak ada internet karena sudah disediakan paket langganan internetnya. Seperti itu.